Di dunia yang makin nyambung kayak sekarang ini, ya, identitas lokal kita tuh lagi diuji abis-abisan. Gimana caranya sebuah tradisi yang udah diwarisin ratusan tahun bisa bertahan di tengah gempuran informasi global? Ini nih, pertarungan antara menjaga siapa kita dan merangkul dunia luar. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Pertanyaan ini tuh bukan sekedar teori loh. Ini pertanyaan yang udah bikin antar negara tegang, yang nyangkut harga diri bangsa. Jadi sebenarnya ini budaya punya siapa sih? Nah, ini dia contoh paling nyatanya. Sengketa batik ini nunjukin gimana globalisasi maksa kita buat nanya, ini punya siapa? Kasus ini jadi bukti sepenting apa pengakuan dunia internasional, dan gimana selembar kain aja bisa jadi simbol pertaruhan identitas sebuah negara. Biar kita benar-benar paham apa sih yang dipertaruhin di sini, kita perlu bedah dulu fondasinya. Ada 3 pilar utama nih yang jadi penopang warisan budaya kita. Yang pertama, ada tradisi. Anggap aja ini tuh kayak DNA sejarahnya sebuah komunitas. Ritual, upacara, kebiasaan yang diulang-ulang terus, diwarisin turun-temurun, inilah yang ngebuat kita jadi kita. Terus yang kedua, kearifan lokal. Nah, ini tuh kecerdasan kolektif yang lahir dari pengalaman langsung. Contohnya kayak sistem irigasi subak di Bali atau sasi di Maluku. Solusi-solusi jenius yang pas banget sama alam dan kebutuhan komunitasnya. Dan yang terakhir, tentu aja, budaya. Inilah payung besarnya. Budaya itu keseluruhan sistem yang isinya ada tradisi, ada kearifan lokal, yang ngebentuk cara kita mikir, cara kita bertindak, dan apa yang kita hasilkan sebagai manusia. Nah, 3 pilar tadi itu bukannya aman-aman aja loh. Mereka justru lagi menghadapi tekanan yang luar biasa berat dari kekuatan yang kita semua tahu, globalisasi. Coba kita lihat, seberapa besar sih tekanannya? Angka ini benar-benar bikin mikir. Coba bayangin, sebuah riset besar nemuin kalau 76% studi akademis itu ngelaporin adanya pergeseran nilai-nilai tradisi yang signifikan di kalangan anak muda. Dan ini semua gara-gara globalisasi. Jadi ini bukan lagi perasaan doang, ini data. Kutipan dari seorang guru ini, wah rasanya nusuk banget ya. Ini tuh suara dari lapangan, dari ruang kelas. Realita di mana identitas global itu kadang rasanya emang lebih keren daripada identitas lokal kita sendiri. Jadi, inilah dia tantangan-tantangan utamanya. Mulai dari bahasa daerah yang makin jarang kita dengar, nilai gotong royong yang pelan-pelan kegeser sama individualisme, sampai warisan budaya kita yang beresiko cuma jadi barang dagangan tanpa kita peduli lagi sama makna di baliknya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada perlawanan kok. Perlawanan ini bukan pakai senjata, tapi pakai kekuatan budaya itu sendiri. Lewat apa? Lewat hukum, diplomasi, dan pengakuan dunia. Dari sisi hukum, Indonesia nggak main-main. Lewat undang-undang ini, negara bilang kalau warisan budaya kita, kayak motif ukiran atau tarian adat, itu bukan punya perorangan. Itu punya kita semua, punya komunitas, dan negara lah yang jadi walinya. Ini benteng pertahanan hukum kita. Nah, kisah sukses batik yang diakui UNESCO ini jadi contoh paling keren dari diplomasi budaya. Pengakuan ini tuh bukan cuma selembar sertifikat loh, ini adalah legitimasi internasional yang bikin posisi Indonesia jadi kuat di mata dunia dan jadi senjata ampuh buat diplomasi budaya kita. Oke, jadi selain bertahan dan berdiplomasi, ada satu lagi strategi yang lebih proaktif, lebih cerdas, adaptasi. Yuk kita kenalan sama konsep yang namanya glokalisasi. Di sini kita bisa lihat ada 2 hasil globalisasi yang beda banget. Di satu sisi ada homogenisasi, di mana semua jadi seragam, jadi sama. Di sisi lain ada glokalisasi, di mana yang global justru menyesuaikan diri, menghormati selera lokal. Jadi ini bukan soal menolak, tapi soal menyesuaikan. Nah, ini contoh yang paling gampang kita lihat. Perusahaan raksasa kayak McDonald's aja sadar kalau mau sukses mereka nggak bisa maksain satu menu buat semua negara. Mereka harus bertindak lokal. Makanya ada bulgogi burger di Korea, dan di Prancis mereka malah pakai maskot lokal. Ini nunjukin kalau yang raksasa aja perlu adaptasi. Pertanyaannya, gimana kita bisa pakai cara berpikir yang sama buat promosiin budaya kita? Terus gimana caranya kita bertindak lokal buat jaga budaya kita sendiri? Jawabannya, ternyata jelas banget ada di pendidikan. Coba deh bayangin, 8 dari 10 penelitian setuju kalau kurikulum berbasis budaya itu adalah alat paling ampuh yang kita punya. Oke, sekarang kita pindah ke contoh nyata di lapangan. Jauh dari kota besar, di sebuah komunitas di Nusa Tenggara Timur, ada sebuah kisah yang luar biasa inspiratif. Tentang gimana sekelompok masyarakat berjuang mati-matian menyelamatkan bahasa ibu mereka.
Kerennya, mereka ini nggak cuma berharap, mereka beneran bergerak. Mereka masukin bahasa Nage ke kurikulum sekolah, mereka bikin acara-acara adat pakai bahasa asli mereka rekam dan simpen bahasanya secara digital, dan yang paling penting, mereka kerja bareng, didukung sama para pemimpin lokal. Ini contoh sempurna dari bertindak lokal. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Menjaga budaya itu bukan cuma tugas pemerintah atau para ahli doang. Ini tugas kita semua, ini tanggung jawab kita bersama. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semua obrolan kita hari ini dengan pas banget. Tujuannya itu bukan buat nutup diri dari dunia luar. Justru sebaliknya, tujuannya adalah gimana caranya budaya kita bisa ngobrol, bisa beradaptasi, dan bahkan bisa bersinar di panggung dunia. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Nah, ini ada 5 langkah konkret yang bisa kita semua coba. Mulai dari hal yang simpel kayak cari tahu makna di balik tradisi keluarga, sampai ikut ngeramein acara budaya di lingkungan kita, atau dukung pengrajin lokal. Setiap langkah kecil itu berarti banget. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin. Coba dipikirin, satu aja bagian dari budaya kamu, bisa resep masakan nenek, lagu daerah, atau mungkin permainan waktu kecil, yang mau kamu terusin ke generasi selanjutnya. Karena pada akhirnya, budaya itu hidupnya bukan di museum, tapi di dalam diri kita masing-masing.